Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Gustia. Kali ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa fiksi. Baik, kali ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik puisi terlebih dahulu. Unsur intrinsik puisi adalah unsur yang terdapat dalam karya sastra puisi, atau unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik batin dan unsur fisik. Yang pertama kita bahas yaitu unsur batin. Unsur batin ialah unsur batin yang terdiri dari ada 4 unsur, yaitu ada tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, dari tema, rasa, nada, dan amanat kita bisa menjelaskan yang pertama yaitu tema. Tema ialah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Contohnya puisi dengan tema kasih sayang seorang ibu kepada anaknya akan memiliki atau dikasihi yang berbeda dengan puisi bertemakan perjuangan para pahlawan melawan penjajah. Nah, yang kedua yaitu ada rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuan penyair. Yang ketiga yaitu nada. Nada ialah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh kesedihan. Yang keempat yaitu ada amanat. Amanat adalah pesan yang diinginkan disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat maupun tersirat. Selanjutnya yaitu unsur fisik. Unsur fisik puisi terdiri atas 5 unsur, yakni diksi, rima, tipografi, imaji, dan konkret, dan gaya bahasa. Berikut penjelasan dari unsur fisik dari puisi tersebut. Yang pertama yaitu ada diksi. Diksi ialah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur memperindah puisi, sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair menggunakan ekspresi yang dimiliki. Nah, yang kedua yaitu ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di setiap kata dalam baris. Yang ketiga yaitu ada tipografi. Tipografi ialah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan juga puisi ditulis dengan bentuk-bentuk menyerupai apel, bentuk zigzag, ataupun model lainnya. Yang keempat yaitu ada imaji penyair. Juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisi. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu mengunggah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Terus yang kelima yaitu ada kata konkret. Kata konkret merupakan keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilihlah kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dibayangkan. Yang keenam yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif.
berlebihan, bahkan berkesan merendahkan diri. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik prosa fiksi. Pada prosa ada unsur intrinsik yang harus kita penuhi. Yang unsur intrinsik pada prosa juga umumnya sama dengan drama. Unsur intrinsik ini diantaranya adalah ada tema, tokoh, alur, gaya bahasa, sudut pandang, hingga pesan tema atau amanat. Nah, yang pertama yaitu unsur intrinsik dalam prosa ada tema. Tema merupakan sebuah ruh atau nyawa yang ada dalam karya prosa. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita, karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada tokoh atau penokohan, yakni merupakan unsur intrinsik penting dalam prosa. Tokoh merupakan pelaku atau yang terdapat di dalam cerita. Selain tokoh, ada penokohan. Penokohan juga bagian dari unsur intrinsik. Penokohan merupakan penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Penokohan ini bisa digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan saat menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga yaitu alur. Alur sebagai unsur intrinsik adalah jalan cerita. Prosa memiliki alur yang jelas. Alur bisa memiliki tahapan mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Alur digunakan oleh penulis ada dua macam, yaitu alur maju yang menggambarkan cerita urut dari perkenalan tokoh hingga penyelesaian konflik. Sedangkan ada juga alur mundur. Alur mundur ialah alur yang menceritakan bahwa jalannya cerita tidak runtuh. Penulisan bisa menceritakan tentang konflik terlebih dahulu, kemudian menceritakan tentang awal konflik terjadi, dan pengenalan tokoh. Nah, yang keempat yaitu ada latar unsur intrinsik, yaitu dalam prosa ada latar. Unsur ini mengacu pada latar waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar ini bisa membuat pembaca cerpen lebih paham tentang kapan, di mana, dan sedang apa tokoh yang sedang diceritakan. Nah, yang kelima yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang ialah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Terdapat sudut pandang sebagai orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, ada juga sudut pandang dari penulis yang berasal dari sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Yang keenam yaitu ada gaya bahasa. Dalam unsur intrinsik ini merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan ceritanya. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpen. Ada penulisan yang menggunakan bahasa baku, ada juga yang menggunakan bahasa santai. Nah, yang ketujuh yaitu atau yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan moral yang dituliskan oleh sang penulis yang bisa dipetik oleh pembacanya setelah membaca karya tersebut. Amanat atau pesan moral biasanya tidak dituliskan secara langsung, melainkan secara tersirat.